Terima kasih Bapak Yahweh, kami sambut Dafar Elohim, Dafar Adonai Yeshua Masya. Semua ini kami alaskan hanya di dalam nama Adonai Yeshua Masya, Ruach Kodes. Kami memulai dan kami mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Ya. Shabbat Shalom. Shalom Aleichem. Haleluya. Merdeka. 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 Ya, puji Bapak Yahweh. Hari ini luar biasa kita bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Negara Indonesia, ya 17 Agustus yang ke-79. Ya, luar biasa. Ya, makanya hari ini kita punya topik adalah mengenai merdeka, kemerdekaan, ya. Jadi ini sesuatu yang jarang ya, jarang terjadi ibadah pada saat hari kemerdekaan ya. Tapi sebelumnya kita akan mendengar dulu mengenai visi misi dan juga mengenai hierarki Samaim dan latar belakang ya, historikal kenapa kita menyembah Bapa Yahweh, Besem Yeshua Hamasya Ruach Kodes. Ya, seperti yang biasa saya selalu mengatakan kita memiliki visi adalah kesamain, ya. Visi kita kesamain dan visi kita sebenarnya rapture, itu visi kita, ya. Tidak ada yang lain, ya. Visi kita adalah masuk ke samain, diangkat hidup-hidup, ya. Tidak mengalami kematian. Itulah visi kita. Visi yang luar biasa, ya. Kita punya pelayanan itu, kantor pusat kita tuh di Samaim, ya, di Yerusalem Baru, di Samaim surga, ya. Artinya kita semua mengarah ke Samaim, ya. Tidak ada di bumi ini kantor pusat kita, ya. Kenapa? Karena di Samaim itu kantor pusat kita itu tidak mungkin bisa dihancurkan. Kalau di dunia pasti hancur, ya. Demikian juga kita memiliki gembala agung, sinode pusat kita yaitu YYRH Echad, Yahweh Yeshua Hamasya Ruach Kodes Echad, ya. Itulah gembala agung kita, ya. Jadi kita tidak punya gembala agung di dunia, ya. Seperti banyak orang mengira saya ini gembala pusat, tidak ya. Saya cuma gembala cabang, ya. Gembala agung kita itu di Samaim, yaitu YYRH Echad. Jadi kalau ada yang mengatakan gembala palsu, ya, saya gembala palsu, itu salah, ya. Karena apa? Kalau yang disebut gembala palsu berarti pusatnya, ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan gembala YYRH ministry itu adalah gembala palsu, itu berarti mengklaim YYRH itu gembala palsu. Ya, itu yang harus kita pahami. Makanya kita harus berhikmat, ya. Makanya saya tidak berani mengklaim saya itu gembala pusat, ya. Karena saya sendiri menolak, ya, untuk melayani sebenarnya seperti yang sering saya sampaikan melalui khotbah-khotbah sebelumnya. Saya itu tidak mau sebenarnya, ya. Karena bagi saya sudah nyaman sebenarnya di tempat lama, ya. Makanya saya sempat 1 tahun itu saya masa bodoh, ya, dengan apa yang terjadi, apa yang saya lihat, ya. Nah, jadi beda ya antara mimpi dengan penglihatan yang biasa gitu ya, dengan roh saya keluar, itu beda. Itu yang harus kita pahami. Kenapa? Karena sebenarnya kalau roh kita keluar itu sama dengan mati sebenarnya. Kalau kita dengar waktu itu mengenai kemanakah roh kita pergi setelah kita meninggal, ya. Definisi kematian itu adalah ketika roh dan jiwa terpisah dari tubuh, ya. Itu sebenarnya disebut kematian, itulah definisi, ya. Jadi seperti saya, roh jiwa saya beberapa kali keluar, ya. Itu bisa dikategorikan sebenarnya saya beberapa kali mati, ya. Itu sebenarnya. Cuma bedanya tubuh jasmani saya tidak sampai dikubur, belum sampai dikubur, ya. Tetapi artinya saya mengalami kematian itu berkali-kali, ya, dan saya sampai di ujungnya, ya.
Paham ya maksudnya sampai di ujungnya. Banyak orang mungkin mengklaim mati suri. Ya, kalau mati suri itu hanya sebatas melihat cahaya. Habis itu dia melihat lorong-lorong. Ya cuma seperti itu saja. Tidak ada penyelesaian, hanya melihat titik dari jarak jauh. Ya, itu kebanyakan orang begitu mati suri. Tetapi kalau saya tidak, saya masuk ke neraka, masuk ke neraka, masuk ke alam roh, masuk ke alam roh, masuk ke surga, masuk ke surga, ke samaim. Jadi roh saya sendiri yang naik ke atas, ya, dan tubuh saya di bawah. Ya, saya melihat tubuh saya itu tertidur di bawah, tertinggal. Ya, itu sebenarnya sudah didefinisikan kematian. Ya, jadi saya bukan lagi mimpi, tidak, mimpi lain. Ya, penglihatan juga lain. Ya, roh saya sendiri sudah melihat langsung. Ya, nanti kita baca di Dafar Elohim, Dafar Yeshua Hamashiach pada sore hari ini, itu luar biasa ya. Itu dahsyat sekali ya, antara percakapan antara orang Yahudi dengan Adon Yeshua Hamashiach ya. Itu di situ dikatakan, nanti kita akan lihat bagaimana Adon Yeshua Hamashiach mengatakan, saya melihat apa yang Bapa perlihatkan kepada saya. Ya. Tetapi kamu tidak melihatnya. Kamu melihat Bapamu, kata gitu ya. Nanti kita akan lihat ya. Jadi itu ya, supaya kita tahu Gembala Agung Sinode Pusat kita adalah YYRH Ehad. Jadi kalau engkau tidak ini ya, engkau berhadapan dengan YYRH Ehad, bukan dengan saya ya. Saya ini seperti yang berkali-kali saya sampaikan, kita ini hanya jemaat kecil, dan memang kitalah cuma jemaat kecil yang dilayakkan ya. Kita tidak perlu sampai ribuan orang, tidak perlu ya. Dan dulu saya bangga ya, gereja saya itu termasuk 10 besar di dunia, terbesar di dunia ya, 10 terbesar di dunia. Ternyata itu tidak menyelamatkan ya. Bahkan mungkin ya, tidak akan mungkin di rapture ya. Miliaran orang di muka bumi tidak akan di rapture. Ya, itu yang harus kita pahami. Jadi kita jangan bangga kita punya jemaat itu ribuan, puluhan ribu, tidak. Saya tidak bangga ya. Malah saya senang cuma 10, 20, 30 orang, itu luar biasa ya. Itu yang pasti di rapture. Makanya kita punya moto ya, kita punya misi, itu adalah ready to rapture. Siap untuk rapture, siap untuk masuk samaim dalam keadaan hidup-hidup. Ya, tidak mengalami kematian ya, sebagaimana yang kita selalu lakukan ya melalui perjamuan kasih Yeshua Hamashiach ya. Kita tidak mengalami kematian ya. Itulah visi misi kita. Lalu kita masuk ke hierarki samaim. Ya, sebagaimana kita ketahui yang duduk di tahta itu adalah YYRH Ehad ya. Bapa Yahweh, Adonai Yeshua Hamashiach, Ruach Kodes ya, adalah satu ya. Dialah yang saat ini ada di tahta. Dan nanti akan menemani YYRH Ehad, itu adalah mempelai Hamashiach. Ya, itulah kita ya, mempelai Hamashiach. Bukan para nabi, bukan para rasul. Ya, sebagaimana yang saya sampaikan di beberapa sabat yang lalu, ya, nabi dan rasul itu tidak mempelai. Ya, mereka saat ini tidak ada di tahta. Ya, yang di tahta itu adalah kita, mempelai Hamashiach. Supaya kita mengerti, ya, jangan nanti ada orang mengklaim, wah itu sombong banget. Tidak. Saya menyampaikan apa yang saya lihat. Sebagaimana nanti kita baca, Yeshua mengatakan, saya menyampaikan apa yang saya lihat dari Bapa Yahweh, Bapakku katanya. Begitu juga saya menyampaikan apa yang saya lihat. Ya, kalau tidak percaya juga tidak apa-apa. Ya, bagi saya keselamatan itu tidak datang 2 kali. Ya, sekali lagi saya katakan, keselamatan tidak datang 2 kali. Ya, keselamatan itu cuma datang 1 kali. Ya, jarang orang diselamatkan ya. Makanya ada juga beberapa khotbah saya mengatakan sebenarnya semua manusia ini lebih memilih masuk ke alam maut daripada masuk ke surga. Bayangkan 8 miliar manusia itu lebih memilih ke alam maut. Tapi dia tidak menyadari ya. Makanya saya disuruh berteriak. Teriak itu bisa artinya peringatan, bisa artinya berjaga-jaga, dan bisa artinya mempersiapkan diri. Makanya Adon Yeshua Hamashiach mengatakan kamu harus teriak supaya mempelaiku bangun dan menyambut aku. Ya, itu suatu kata-kata yang singkat tapi padat, tapi penuh dengan beban yang berat bagi saya. Ya,
secara manusia saya tidak mungkin melakukan ini sebenarnya, ya. Makanya saya bilang, Adon Yeshua Mashiach, suruhlah orang lain, jangan saya. Saya tidak tahu apa-apa. Itulah awal-awal. Meskipun saya doktor, ya, saya juga punya 7 gelar, itu tidak menjamin apa-apa, ya. Tidak menunjukkan saya itu seorang yang hebat, tidak, ya. Bahkan saya tidak tahu sama sekali, ya. Itu yang harus kita pahami. Makanya di Samaim itu kita adalah mempelai yang duduk di tahta bersama dengan YYRH Echad. Lalu di tahta itu ada apa? Ada 5, ya. Inilah yang harus kita lakukan supaya kita bisa duduk di tahta. Yang pertama bicara metrai, itu bicara baptisan, ya. Di sini saya dikonfirmasi, ya, mengenai baptisan kita itu adalah pentahiran, ya. Itu sama, jadi semuanya sama, baik yang belum mengenal maupun mengenal nama lama maupun juga yang mengenal nama baru, itu harus ditahirkan, ya, dikuduskan namanya, ya. Jadi itu bicara pengudusan, ya. Lalu yang berikutnya adalah perjamuan, ya. Perjamuan ini inilah menyatu dengan tubuh dan darah Adon Yeshua HaMashiach, ya. Ini juga, ya, banyak juga pro dan kontra, ya. Artinya begini, banyak orang mengatakan, ya, Bapak kok ini apa perjamuan tiap hari gitu, ya. Jadi itu kanibal katanya, ya. Kita orang kanibal katanya. Tiap hari kita memakan tubuh dan darah dan meminum darah daripada Adon Yeshua Mashiach. Artinya kita dibilang kanibal. Bahkan ada juga yang mengatakan kita mengkultuskan, ya, mengkultuskan roti dan anggur, ya. Begitu juga nanti saya akan sampaikan juga mengenai minyak kudus, ya. Ada juga orang yang mengklaim ataupun, ya, berpikiran kita mengkultuskan minyak, ya. Tidak, ya. Saya sampaikan tidak, ya. Makanya pengetahuan kita ini terbatas, ya. Seperti saya sampaikan, kita mau baca kitab apapun, pola pemahaman kita itu terbatas. Itu yang harus kita pahami. Manusia ini terbatas, tidak bisa dia memahami lebih jauh, tidak bisa, ya. Tetapi kalau dia diberi penglihatan, kalau dia masuk, ya, masuk itu maksudnya bersama-sama dengan Adon Yeshua HaMashiach, masuk ke Samaim atau masuk ke neraka ketemu sama setan, ya, ataupun masuk ke alam roh. Apalagi seperti saya disiksa, ya. Artinya apa? Disitulah kita diperlihatkan kehidupan yang real, ya, kehidupan yang kekal, ya, mati kekal atau hidup kekal. Di dunia ini sementara. Hidup kita paling lama berapa tahun sih? Paling 100 tahun. Ya, saya punya nenek itu umurnya dulu meninggal tuh 100 tahun lebih. Ya. Artinya apa? Artinya kita sementara di dunia ini, ya. Nanti kalau masuk ke alam maut itu kekal. 1 detik di dunia, di alam maut itu kekal. Karena apa? Karena di alam maut itu waktu tidak berjalan, ya. Kita disiksa, ya, seperti saya bilang, saya cuma mungkin disiksa, saya waktu dunia mungkin sekitar 5 menit, ya. Tetapi di alam sana seperti tidak habis-habisnya. Kapan ini selesai? Saya dibanting-banting, dicekek, ditonjok-tonjok sama kukunya itu tajam-tajam, saya ditusuk-tusuk sama kukunya, itu sakit, dan itu seperti selama-lamanya. Seperti tidak ada batasnya, kok begini terus saya menjerit-jerit, saya meraung-raung, ya. Artinya apa? Itu adalah sementara, ya. Jadi makanya saya sampaikan, lebih bagus kita taat saja, ya. Tidak usah berdebat mengenai tubuh dan darah atau roti dan anggur itu dikultuskan atau minyak itu dikultuskan, ya. Bagi saya tidak ada masalah, ya. Karena seperti saya sampaikan, tubuh dan darah Adon Yeshua Mashiach itu membawa kita ke Samaim. Begitu juga minyak kudusnya membawa kita ke Samaim. Ya, secara akal pikiran kita itu tidak mungkin. Ya, itu tidak mungkin. Ya, bahkan di Yakobus juga dikatakan minyak itu menghapus dosa. Ya, seperti yang saya sampaikan, ketika saya melayani orang yang mau meninggal, ya,
Itu saat itu juga ketika dia menerima dan saya menguduskannya dengan minyak kudus, itu langsung dibawa ke Firdaus. Ya, secara akal, secara kita mau baca kitab dari manapun tidak ada isinya seperti itu. Tidak ada, ya. Tetapi karena itulah yang diperlihatkan kepada saya. Makanya saya berharap ya, kita patuh saja dengan firman. Ya. Kita patuh. Cukup itu saja. Karena apa? Karena kalau kita sudah berpikir kemana-mana, ya, akhirnya apa? Akhirnya ya jadi batu sandungan. Kayak waktu itu ada yang bilang, wah emangnya kamu siapa? Di zaman akhir nabi-nabi palsu bisa melakukan mukjizat katanya. Betul, mukjizatnya kan ada batasnya, ya, terbatas. Makanya saya bilang, tidak ada nabi palsu nanti bisa membangkitkan orang mati, itu tidak ada. Terus yang bisa menghantar ke Samaim, nabi palsu tidak ada. Ya, tidak ada nabi palsu yang bisa mengantar ke Samaim, ke surga. Tidak ada. Ya. Saya diperlihatkan yang saya lakukan selama ini memang mereka diantar. Ya. Dan itu banyak, bapak saya, almarhum mertua, abang ipar, terus ada lagi orang-orang yang belum percaya agama lain, itu semua ada di Firdaus. Kita hantar dia dengan minyak kudus, ya, dihantar dengan minyak kudus, ya, minyak Adoniswa Masia. Ya, kita tidak mengkultuskan ini, tidak, ya, tetapi dengan minyak kudus ini kita punya kuasa. Makanya mempelainya tadi, kita mempelai itu ditata, kita punya kuasa untuk mengudus, untuk menggunakan minyak Yeshua HaMasyiah ini untuk menghantar orang ke Samaim. Jadi letaknya sebenarnya di mempelainya, kitanya yang benar-benar sudah terikat dengan perjanjian darah dengan Yeshua. Baru kita punya kuasa untuk memakai minyak ini, ya, untuk menguduskan siapapun yang kita layani, ya, menghantar dia ke Samaim, ke Firdaus. Jadi kita tidak pernah mengkultuskan apapun, ya. Makanya di dalam doa-doa kita juga kita katakan segala kuasa kutuk, segala penyembahan patung, segala macam, apa yang mau kita kultuskan, semuanya kita hancurkan kok di dalam nama Adonai Yeshua Masia. Jadi kita lihat juga doanya, bukan cuma sembarangan kita berdoa, tidak, tapi ada doa, ada yang namanya kuasa. Kuasa itu bukan kuasa dari dunia, tapi kuasa dari Samaim, kuasa Bapa Yahweh, kuasa Adonai Yeshua Masia, dan kuasa Ruach Kodes. Itu yang kita pakai, bukan kuasa-kuasa dunia ini, bukan kuasa-kuasa fallen angel, ya. Itu yang harus kita pahami. Jadi perjamuan dan minyak kudus kita itu tidak ada istilah pengkultusan, ya. Makanya coba tanya sama mereka yang yang melakukan perjamuan ataupun minyak kudus, itu apa yang kuasa yang sudah diberikan kepada mereka? Tidak ada. Karena Adonai Yeshua Masia mengatakan, aku tidak pernah melakukan ini kepada siapapun, ya, di muka bumi, bukan di Indonesia, di muka bumi ini, ya. Jadi artinya apa? Kita punya kuasa, ya. Tidak ada orang yang kepala pecah, badan hancur, kurang dari 1 kali 24 jam itu bangkit, itu tidak ada, ya. Bahkan sudah masuk ke kantong mayat. Begitu juga keponakan kami, ya, mayatnya sudah dibuang, ya, sudah hancur tubuhnya, dikeroyok sama belasan orang, kepalanya pecah, semua organ-organ tubuhnya hancur, ditusuk, bayangkan dikeroyok sama belasan orang, dokter aja sampai geleng-geleng kepala, ini tidak mungkin hidup, Pak, tidak mungkin. Bahkan mukjizat apapun saya belum pernah melihat. Kalau misalnya orang cuma mati biasa begitu, ya, dalam kondisi tubuh normal, tiba-tiba bangkit, mungkin dia masih percaya. Tetapi kalau melihat fisik sudah hancur begini, tidak mungkin, ya, bisa dibangkitkan utuh, ya. Dan itu tidak mungkin, setan bisa melakukan itu, tidak mungkin. Nabi palsu tidak mungkin, gembala palsu tidak mungkin. Ya, ini yang harus saya sampaikan. Ya, jadi supaya kita mengerti, ya, jangan kita merespon atau mendebat sesuatu yang kita tidak pahami, ya, apalagi yang pikiran kita ini hanya terbatas, seperti saya bilang tadi, terbatas. Kita tidak bisa memahami bagaimana kuasa ini bisa menghantar orang ke Samaim. Terbatas. Begitu juga roti dan anggur itu. Kok bisa orang di rapture dengan roti dan anggur? Itu pikiran terbatas.
Ya, meskipun kita tahu itu tubuh dan darah. Makanya saya bilang, kalau ada orang melakukan perjamuan maupun minyak kudus, tetapi tidak mengikat perjanjian darah dengan Adoni Yeshua Mashiach, dan dia masih mengikat perjanjian nabi-nabi, bahkan dia masih mengikat Torah, perjanjian Torah, saya bisa sampaikan tidak mungkin dia di rapture. Ya, karena Torah itu dia sudah digenapi oleh Adoni Yeshua Mashiach. Ya, memang Adoni Yeshua Mashiach mengatakan, aku datang bukan untuk menghilangkan hukum Torah. Tidak ada satu nokta pun, satu okta pun dari hukum Torah ini yang hilang. Ya, makanya dia bilang, aku datang ya bukan untuk menghilangkan, tetapi dia sekarang sudah kembali ke Samaim. Itu waktu dia datang, belum menggenapi firman. Setelah dia menggenapi firman, dia kembali ke Samaim, dan dia bilang di Yohanes 14 ayat 6, aku pergi ke tempat Bapa dan menyediakan rumah bagimu. Dan setelah rumah itu sudah tersedia, maka aku datang menjemput kamu. Jadi beda ya, posisinya itu beda. Jadi jangan kita mengklaim, wah ini Torah, ini tidak ada satu pun hilang. Betul, tetapi waktu itu belum digenapi. Setelah digenapi, ya sudah, kita tinggal menuruti apa yang Adoni Yeshua Mashiach sampaikan. Ya, bukan lagi apa yang disampaikan nabi-nabi. Itu tidak berlaku lagi sebenarnya. Ya, karena apa? Karena semua kelimpahan, semua kasih itu sudah ada di Adoni Yeshua Mashiach. Dan tidak mungkin kita bisa masuk ke Samaim kalau kita menghina tubuh dan darah Adoni Yeshua Mashiach. Ya, dan tidak mengakui minyak kudusnya, itu gak ada gunanya. Kita mau perjamuan tiap hari, kayak mau perjamuan sehari 10 kali, gak ada gunanya. Karena apa? Karena itu sama dengan menghina, ya, menghina tubuh dan darah Adoni Yeshua Mashiach. Ya, jadi bukan istilahnya perjamuan dan minyak kudus itu kita ini ya, tidak ya. Makanya kita itu harus benar-benar taat ya dengan Adoni Yeshua Mashiach ya. Begitu juga sebenarnya banyak firman ya mengenai jadi gini, banyak orang berpikir benar nggak dia ke surga gitu ya. Banyak firman sebenarnya ya, di 2 Korintus 12 kalau nggak salah itu ya, mengenai seseorang yang dibawa ke langit ketiga. Makanya Rabi Saul, Rasul Paulus bilang, aku bermegah terhadap orang ini yang dibawa sampai ke langit ketiga bersama-sama Bapa Yahweh. Ya, dia bermegah. Ya, banyak ya sebenarnya mengenai orang-orang yang dibawa ke Samaim ya, seperti Rasul Yohanes juga ya, di Wahyu itu ya, dia dibawa, diberi penglihatan ke Samaim ya. Mimpi bukan ya, tetapi orang yang dibawa ke Samaim itu juga belum tentu diselamatkan. Banyak orang yang dibawa ke Samaim, tetapi mereka tidak mengenal nama yang benar, tapi belum tentu diselamatkan. Ya, itu harus kita pahami. Ya, makanya saya nggak pernah mau sebenarnya. Makanya seperti saya sampaikan, 35 tahun saya diam. Saya tidak mau bersaksi mengenai apapun kepada siapapun. Ya, misalnya dulu saya punya gembala juga sama ya, pernah ke Samaim, pernah ke neraka ya, tapi saya tidak mau mengklaim ataupun mendebat kesaksian beliau ya, saya tidak mau mengklaim ya, masalah benar salahnya itu dia ya, saya tidak mau mengklaim karena saya tidak diutus ya, saya tidak diutus waktu itu. Sekarang karena saya sudah diutus, saya tahu apa yang terjadi dengan beliau dan juga dengan orang-orang yang pernah dibawa ke Samaim. Ya, kalau mereka yang masih hidup, kalau mereka tidak sungguh-sungguh, meskipun dia pernah dibawa ke Samaim, pernah dibawa ke neraka, gak ada gunanya. Berarti dia hanya dibawa jalan-jalan saja itu. Ya, itu yang harus kita pahami ya. Karena tubuh dan darah Yeshua, minyak kudusnya, itu punya kuasa. Ya. Lalu berikutnya adalah di tahta itu keluarga kudus. Ya. Keluarga kudus ini bicara sebenarnya hubungan, ya, hubungan yang baik, ya, tidak saling menjatuhkan, tidak saling menghakimi. Ya. Artinya apa? Dengan hubungan yang baik itulah nama Bapa Yahweh, nama Yeshua HaMashiach, nama Ruach Kodesh dipermuliakan.
Ya kalau kita gontok-gontokan, ribut-ributan, ya mereka pasti akan bilang, ah sama aja lu juga penyembah Bapak Yahweh, ribut juga, ini juga, macam-macam. Kalau kita sudah digituin ya, berarti istilahnya kalau kita memang ini ya, apalagi kalau kita sampai menghakimi gitu ya, wah kamu tidak bisa begini, tidak bisa begitu, itu fatal ya. Jadi hati-hati juga dengan hubungan family dan juga dengan orang-orang di sekitar. Kita harus tetap menjaga ya, menjaga kekudusan, menjaga hubungan baik. Lalu kemudian adalah hidup di Samaim ya, live in heaven ya. Artinya kita harus taat dengan apa yang ada di Samaim ya, perintah-perintahnya, yaitu kita taat dengan Dafar Elohim, Dafar Adoni Swamasya. Ya, seperti dikatakan jangan menambah mengurangi firman. Ya, banyak penyembah-penyembah Bapak Yahweh, saya tidak tahu motifnya apa ya, suka menambah mengurangi firman ya. Dikit-dikit, wah, saya tadi malam dengar suara Bapak Yahweh ngomongnya begini. Ya, padahal dia punya perjanjian saja sudah salah. Bagaimana mungkin Bapak Yahweh ketemu dia? Ya, dia mengklaim perjanjian nabi-nabi yang membawa dia ke Samaim. Tidak mungkin dia bisa ketemu sama Bapak Yahweh, itu tidak mungkin. Apalagi hampir tiap hari, hampir tiap minggu dengar suara audible lagi katanya. Aduh, kasihan ya, kasihan. Kenapa? Karena kasihan yang dia bawa itu nanti ya seperti yang kalau pernah dengar ya khotbah saya mengenai kutub dosa dan transfer roh, itu tidak mungkin ya membawa orang rapture. Jangankan untuk rapture, masuk ke Samaim pun belum tentu ya. Justru itu yang harus kita paham. Makanya saya disuruh berteriak, dan teriak saya itu sangat keras ya, sampai istri saya terbangun waktu saya teriak. Bangun, saya bilang, Tuhan datang. Sampai begitu teriak saya teriak beneran gitu, teriak beneran. Tapi saya posisinya lagi berhadapan dengan Adonis Swamasya. Tapi suara saya keluar di dunia nyata, padahal saya ada di dunia lain. Suara saya, ya, waktu saya berteriak itu yang saya pikir-pikir waktu itu kan. Aku meminta engkau berteriak. Kenapa ya? Dalam hati saya kan waktu itu. Tapi ya itu, setelah ya sampai sekarang lah, udah setahun lebih, saya baru mengerti kenapa saya harus teriak. Ya, pertama ya kan tadi itu, mereka mengikat perjanjiannya saya sudah salah. Bagaimana mungkin perjanjian salah, terus pemilik perjanjian itu ini, apa namanya, menyetujui kita untuk ke tempatnya, ke Samaim. Nggak mungkin ya, itu pasti tidak akan mungkin. Ya, makanya jangan menambah mengurangi firman, seperti yang sering saya sampaikan. Katanya minum susu coklat tidak di rapture. Siapa bilang? Ya, minum susu coklat mengubah DNA. Siapa bilang? Wah, nanti saya doain ya, biar DNA-nya kembali. Wah, hebat dong dia, lebih hebat dari Bapak Yahweh. Bisa doain orang yang DNA-nya sudah hilang, yang DNA-nya rusak, atau DNA-nya berubah jadi RNA, terus dia bisa doain balik lagi ke DNA. Itu lebih hebat dari Bapak Yahweh berarti. Karena manusia ini diciptakan sempurna. Tidak ada satu kuasa pun di muka bumi ini yang bisa merubah DNA manusia. Karena mereka tidak tahu apa arti DNA. DNA itu sudah terbentuk dari pembuahan sel sperma ke sel telur, itulah menjadi kromosom. Dan DNA itu sudah ada di kromosom. Ya, kromosom tahu ya, yang kecil-kecil itu kayak ulat-ulat gitu. Ya, yang sudah terbentuk itu sudah manusia, itu cikal bakal manusia. Jadi kalau itu berubah berarti kita ini bukan manusia. Begitu diminum susu coklat itu bukan manusia lagi, berarti kita monster atau mungkin makhluk lain tiba-tiba berubah. Itu nggak mungkin, makanya logikanya nggak ada gitu. Itu yang harus kita pahami ya. Jangan menambah mengurangi firman. Ada lagi yang bilang kalau tidak di brit milak tidak di rapture. Aduh, itu kan hal-hal kedagingan, hal-hal di luar ya. Ya, semua yang penting itu adalah roh kita dipulihkan. Yang lainnya, daging ini begitu roh kita pulih, roh kita dikuduskan, maka daging ini pun akan kudus. Ya, akan kudus, dengan sendirinya akan kudus. Ya.
Begitu juga sebaliknya, kalau di dalam kita rusak, misalnya kita tidak bisa perjamuan, maka kita dikuduskan dari luar dengan minyak. Ya, itu yang harus kita pahami. Orang saja setiap hari harus mandi, harus bersolek, harus apa? Setiap hari itu. Meskipun dia tidak main kotor di luar, meskipun cuma kena debu, dia harus mandi, dia harus membersihkan diri, dia harus istilah menguduskan dirinya. Itu kalau dia mau ketemu orang lain, atau kalau kita misalnya mau beribadah seperti ini, atau mau kemana-mana, kita harus mandi dulu, bersihkan dulu, harus bersolek. Wah, mungkin seperti ibu-ibu, mungkin kalau bersolek bisa berjam-jam misalnya. Begitu juga dengan Adonis wa Masya, kita mau menjadi mempelai, kita harus mempersiapkan diri, menguduskan. Ya, dengan tubuh dan darahnya, juga dengan minyak kudusnya, supaya kita siap menghadapi dia. Kalau dia datang, dia senang, aku berkenan kepadamu. Jadi tidak istilahnya kita kotor-kotoran ketemu dengan Adonis wa Masya, bahkan kita tidak pernah melakukan apa-apa. Bagaimana mungkin kita mimpi itu namanya, ya. Tiba-tiba kita ingin di rapture, ya. Makanya kemarin yang seperti saya sampaikan, tidak ada rapture itu yang dadakan, tidak ada. Maksudnya rapture itu tidak random, tidak ada random rapture itu, ya. Tidak ada misalnya, wah nanti besok, ya banyak orang mengklaim seperti itu, tapi dia tidak tahu, kasihan, ya, kasihan. Kalau dia tertinggal nanti dia kasihan. Cuma udah nggak ada waktu lagi, sudah tidak ada gunanya berteriak-teriak, ya. Itu, ya. Lalu kita lihat juga mengenai hierarki malaikat di Samaim, ya. Itu ada malaikat singgasana, malaikat kekuatan, malaikat penghulu, dan malaikat-malaikat. Sebagaimana yang kita ketahui, malaikat fallen angel itu, malaikat jatuh itu levelnya adalah malaikat singgasana, ya. Dia itu maksudnya melayani YYRH Ehad di tahta, ya. Itulah yang kalau kita pernah dengar kayak istilah Lucifer lah, ya, istilah HBS lah, istilah yang lain-lain, ya. Itu levelnya di atas. Tetapi level yang di bawah, kekuatan penghulu maupun malaikat-malaikat yang biasa, itu sekalipun mereka tidak berbuat dosa, tapi karena mengikuti malaikat tahta, ya mereka juga jatuh. Kalau pernah mendengar, ya, namanya Beelzebul. Beelzebul itu penghulu malaikat. Ya, dia karena mengikuti Lucifer, makanya dia juga jatuh. Penghulu malaikat itu luar biasa kekuatannya, ya. Kalau tidak dijaga Bapak Yahweh, sebenarnya malaikat-malaikat tingkat tinggi ini bisa menghancurkan bumi ini hanya dalam waktu singkat. Karena mereka kekuatannya tidak diambil, yang diambil statusnya saja. Tidak lagi menjadi malaikat Samaim. Ya, itu yang harus kita pahami. Mereka masih punya kekuatan. Makanya kan waktu malaikat Mikhail itu dia hanya menegur Lucifer. Dia bilang, biarlah Yahweh yang menegur engkau. Kenapa? Dia tahu itu mantan bosnya. Ya, Mikhail itu penghulu, ya. Lucifer itu tinggi tingkatannya. Ya, Lucifer itu udah level jenderal, ya. Mikhail itu levelnya mungkin mayor. Dia masih menghormati, maka dia bilang biarlah Yahweh yang menghardik engkau. Itu yang harus kita pahami. Jadi hierarki malaikat ini kita harus pahami, ya. Karena kalau yang di atas jatuh, yang di bawah itu semua jatuh. Begitu juga kita, ya. Kalau kita masuk ke suatu tempat yang salah, maka semuanya salah. Ya, jangan kita bilang nanti, wah, Bapak Yahweh, saya tidak tahu itu dia berbuat begitu. Nggak ada cerita begitu. Tidak ada cerita begitu. Makanya saya bilang ujilah, uji setiap roh itu, ya. Uji setiap pelayanan itu, uji saja. Juga kita bisa uji kok. Nggak perlu kita harus, wah bentar lah saya lihat penglihatan dulu, saya lihat mimpi dulu. Nggak bisa begitu. Uji, kita bisa uji. Ruach HaKodes itu kalau kita peka terhadap Roh Kudus, ya, dia pasti akan menuntun kita ke jalan yang benar, ya. Jadi bukan karena kita gagah-gagahan, tidak, ya. Itulah yang harus kita pahami, ya, mengenai hierarki di Samaim. Lalu kita masuk ke latar belakang, ya. Latar belakang mengenai penggenapan, ya, ini saya singkat saja, ya, karena nama yang benar dan kudus itu cuma satu, ya. Dan nama Bapak Yahweh itulah nama yang tersembunyi selama ini, ya, selama hampir 2000 tahun, karena kitab-kitab Ibrani itu dihancurkan pada masa
kehancuran bait suci yang kedua, ya, tahun 70 Masehi, semua dokumen Ibrani hancur dan nama Yahweh itu hilang. Ya, akhirnya dibuatlah dengan nama Adonai, ya, menggunakan kitab-kitab dari tua-tua Israel, membuat kitab baru, ya, menggantikan Tanakh. Ya, itulah kalau kita pernah dengar Talmud, ya. Talmud itu adalah kitab yang dibuat tua-tua Israel untuk menggantikan Tanakh, ya, sehingga mereka menghilangkan nama Yahweh. Cuma sekarang ini sudah mulai nama Yahweh sudah mulai muncul di seluruh dunia, ya, termasuk gereja-gereja besar di Amerika, gereja-gereja besar di Singapura, di beberapa negara, ya, itu sudah memanggil nama Yahweh. Tetapi yang anehnya, nama Yesua tidak dimunculkan. Ya, mereka masih memakai nama yang lama. Itu berbahaya, ya. Sama seperti Mesianik Israel juga begitu. Mereka percaya Yesua tapi tidak mau menyebut nama Yahweh. Apa gunanya, ya? Bahkan kita orang Indonesia berkiblat ke sana, ke Mesianik sana, ya, gak ada gunanya, ya, karena mereka sendiri tidak di-rapture. Kok kita gagah-gagahan mau berkiblat ke sana? Mereka tidak di-rapture sama sekali, ya, mereka hanya dilindungi untuk masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun, dan itu pun karena janji Bapa Yahweh kepada Abraham, ya, sisa-sisa Israel diselamatkan, ya, itu yang harus kita pahami. Lalu nama Yahweh terus nama Yesua, ya, nama Yesua yang menggenapi. Lihat paku hancurkan tangan, ya. Dan itu semua Yahweh Yesua itu semuanya gematrianya itu 8, artinya kudus atau dipisah, ya. Itu artinya. Sedangkan nama lain ini, ya, saya tidak akan perpanjang di sini nama lain. Pokoknya nama itu bukan nama dari Samaim, bukan nama dari surga, ya. Dan nama lain ini juga ada arti dari bahasa aslinya, ya. Itu mungkin bisa dilihat di khotbah-khotbah saya sebelumnya, ya, mengenai nama-nama ini. Lalu penggenapan yang lain juga, ya, mengenai kelahiran dan kematian, ya, itu jelas, ya. Yesua itu Yod Sin Waw Ayin itu lahir 15 Tisri, ya. Sementara nama lain itu lahir waktu itu, ya, di 25 Tevet, ya. Karena Tevet itu antara Desember dan Januari, ya. Artinya di bulan Tevet itu tidak ada perayaan apapun. Sementara di Tisri, 15 Tisri itu ada perayaan Pondok Daun. Makanya waktu kelahiran Yesua, ya, Maria dan Yusuf itu tidak mendapat tempat. Karena apa? Karena pada saat itu hari raya besar. Seluruh orang Yahudi dari seluruh dunia datang ke Israel, datang ke Yerusalem, Bethlehem maupun juga ke Nazaret. Mereka tuh menempati banyak penginapan, jadi tidak bisa tidak mendapati tempat, makanya mereka ke kandang domba. Sementara 25 Tevet itu tidak ada perayaan apapun, jadi tidak mungkin dia ke kandang domba, padahal penginapan banyak kosong, bahkan juga mungkin rumah saudara Maria dan Yusuf itu banyak yang kosong, bisa. Itu yang harus kita pahami, ya. Jadi kita diberi hikmat oleh Bapa Yahweh supaya kita mengerti mengenai kebenaran, ya. Lalu dikatakan juga kematian, ya. Kematian Yesua itu 14 Nisan, hari Rabu, ya. Dan itu ada sejarahnya di sana, ya. Ada tanggalnya, ada bulannya. Sementara nama lain itu tidak ada tanggalnya, hanya dibilang hari Jumat, ya. Hanya karena istilahnya, karena besok hari Sabat, maka mayatnya harus dikuburkan sebelum Sabat, ya. Padahal Sabat ini maksudnya Sabat Gadol, Sabat besar, ya, karena tanggal 14 itu adalah Pesah, Paskah, tanggal 15 itu adalah Hari Raya Roti Tidak Beragi, itu juga Sabat besar. Dan setelah itu adalah Hari Raya Buah Sulung, itu juga Sabat besar, ya. Jadi sesuai dengan Imamat 23 ada 7 Sabat besar, dan itu tidak mesti harus jatuhnya pada hari Sabat, bisa hari Senin, ya, bisa hari Minggu, ya, Rison,
bisa hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya, itulah ya hari-hari yang bisa menjadi sahabat besar dari 7 hari raya tersebut yang kita rayakan, ya. Dan juga bangkitnya hari Sabat 17 Nisan, ya, tidak ada kebangkitan hari Minggu, ya, karena itu menggenapi semua, ya. Nama lain ini tidak pernah menggenapi apapun, ya. Jadi itu sebenarnya logikanya, ya, hikmatnya supaya kita mengerti mengenai penggenapan kelahiran dan kematian. Lalu dikatakan juga nama Yesua itulah yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada Maria, ya, dalam bahasa Ibrani, bukan dalam bahasa lain, ya. Karena kalau Gabriel berbicara dalam bahasa lain, maka Maria akan bingung, ya. Kamu ngomong apa? Saya tidak mengerti. Begitu juga waktu gembala-gembala di padang yang menggembalakan domba waktu itu, malaikat mengatakan, hari ini telah lahir bagimu Hamasiah, Sang Mesias, ya, bukan nama lain, bukan dalam bahasa lain. Itu tidak mungkin, ya, tidak benar. Tidak mungkin gembala-gembala tersebut berduyun-duyun ke Bethlehem, ya, melihat Adon Yesua Hamasiah lahir, ya, tidak mungkin kalau dia tidak mengerti bahasa yang disampaikan oleh malaikat. Ya, jadi itu, ya. Jadi kesimpulannya adalah Yesua itu tidak sama dengan nama lain, ya. Dan yang harus kita pahami, yang percaya nama Yesua ini itu sedikit di seluruh dunia. Ya, paling banyak itu 200.000. Ya, tetapi yang komplit, ya, YYRH Echad, artinya Yahweh Yesua Ruach Kodes, itu cuma beberapa puluh ribu saja di seluruh dunia, ya. Bahkan lebih sedikit lagi, mempelainya itu sangat sedikit, ya. Tidak mungkin puluhan ribu orang duduk di tahta, itu tidak mungkin. Ribuan pun tidak mungkin, ya. Terlalu banyak, ya. Makanya kita harus mengerti, ya, Yesua dan nama lain itu berbeda, ya. Oke, kita akan masuk ke dapur Elohim pada sore hari ini. Judulnya adalah Merdeka, ya. Mempelai-mempelai Indonesia Masya, kita berdiri, kita baca daftar Elohim, ya. Sebenarnya dari Yohanes 8 ayat 31 sampai 59, tapi saya hanya ambil dari 31 sampai 47, terus 50 dan 51. Tapi nanti rangkumannya saya ambil dari semua 31 sampai 59. Ya, ini kita baca sama-sama saja, ya. Agak panjang memang, ya. Daftar Elohim di kitab Yohanes 8 ayat 31 sampai 47 dan ayat 50 dan 51. Ya, mempelai-mempelai yang online juga bisa baca, ya, dari teks Zoom. Oke, sama-sama kita baca dari 31, ya. 1, 2, 3. Kemudian Yesua berkata kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepadanya, jika kamu tetap tinggal di dalam firman-Ku, kamu adalah benar-benar murid-murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Mereka menjawab kepadanya, kami adalah keturunan Abraham, dan kami belum pernah dihamba siapapun. Bagaimana engkau mengatakan kamu akan merdeka? Yesua menjawab kepada mereka, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu bahwa setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tinggal di dalam rumah untuk selamanya. Putra tinggal sampai selamanya. Sebab itu apabila Putra memerdekakan kamu, kamu pun akan benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha membunuh aku, karena firman-Ku tidak mendapat tempat di dalam dirimu. Aku mengatakan apa yang telah kulihat di hadapan Bapa-Ku, dan begitu pula kamu melakukan apa yang telah kamu lihat di hadapan Bapa-Mu. Mereka menjawab dan berkata kepadanya, Abraham adalah bapa kami. Yesua berkata kepada mereka,
Jika kamu adalah anak-anak Abraham, kamu melakukan pekerjaan-pekerjaan Abraham. Tetapi sekarang kamu berusaha membunuh aku, seseorang yang telah mengatakan kebenaran kepadamu, yakni apa yang telah aku dengarkan dari Elohim. Abraham tidak melakukan hal itu. Kamu justru melakukan pekerjaan-pekerjaan bapakmu. Kemudian mereka berkata kepadanya, kami tidak dilahirkan dari percabulan. Kami mempunyai satu bapa, yakni Elohim. Lalu Yesua berkata ke mereka, jika Elohim adalah bapamu, kamu akan tetap mengasihi aku, karena aku keluar dan datang dari Elohim. Sebab aku datang bukan dari diriku sendiri, melainkan Dia yang telah mengutus aku. Mengapa kamu tidak mengerti perkataanku? Sebab kamu tidak bisa mendengarkan firman-Ku. Kamu berasal dari bapakmu, si iblis. Kamu ingin melakukan hasrat-hasrat bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan dia tidak berdiri dalam kebenaran, karena kebenaran tidak ada di dalam ia. Tatkala seseorang berkata dusta, dia berkata dari dirinya sendiri, karena dia dan bapaknya adalah pendusta. Dan karena aku mengatakan kebenaran, kamu tidak percaya kepadaku. Siapakah dari antara kamu yang menemplak aku sehubungan dengan dosa? Namun jika aku membicarakan kebenaran, mengapa kamu tidak percaya kepadaku? Siapa yang berasal dari Elohim, ia mendengarkan firman Elohim. Karena inilah kamu tidak mendengarkan, berhubung kamu tidak berasal dari Elohim. Namun aku tidak mencari kemuliaanku, Dialah yang mencarinya dan yang menghakimi. Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang memelihara firman-Ku, ia sekali-kali tidak akan mengalami kematian sampai selamanya. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk mempelai-mempelai Adoni Swamasya. Ya, ini luar biasa ya. Kalau kita perhatikan percakapan antara Adon Yesua dengan orang-orang Yahudi ya, itu sebenarnya sangat keras ya, sangat keras ya. Orang Yahudi mengklaim mereka itu tidak pernah istilahnya dijajah ya, tidak pernah menjadi hamba siapapun ya. Dan juga mereka mengatakan mereka anak Elohim, bukan anak-anak dari keturunan dari percabulan dan sebagainya ya. Artinya apa? Artinya mereka ngotot ya, mereka tuh benar ya. Bahkan kalau kita baca sebenarnya kalau lebih lengkapnya ya, itu dikatakan mereka mau melempar Adoni Swamasya pada saat itu di ayat terakhir ya, ayat 59. Dia mau melempar karena dia bilang kamu tuh kerasukan roh jahat katanya. Padahal itu jelas tuh dikatakan kalau dia misalnya, kalau orang Yahudi ini dia tinggal di dalam firmanku ya, maksudnya firmanku ini firmannya Yesua ya, Adon Yesua, bukan firman Bapa Yahweh, lain lagi. Makanya dikatakan kalau kamu mengasihi aku ya, ini ya saya baca yang ayat. Jadi artinya gini, Adon Yesua Masya itu dia melihat bapaknya, makanya dia mengatakan apa yang dia lihat dari bapaknya. Ya, seperti saya mengatakan apa yang saya lihat ya dari Adon Yesua Masya, yaitu saat ini Bapak Yahweh sama Adon Yesua Masya itu satu. Ya, makanya sebenarnya kalau kita diberi penglihatan atau diberi karunia masuk ke samain atau ke alam roh, kalau kita ketemu sama Bapak Yahweh, itu pasti yang kita lihat adalah sosok dari Adon Yesua Masya, bukan Bapak Yahweh. Karena Bapak Yahweh itu roh, ya. Tapi nanti ya, kalau kita sudah bersama-sama dengan Dia selama-lamanya, baru kita bisa mengenal Bapak Yahweh itu seperti apa. Kalau sekarang itu tidak. Kita hanya bisa melihat Adon Yesua Masya, karena Dia adalah figur, ya, figur yang bisa kita lihat. Contohnya seperti sekarang, kita bisa lihat angin nggak? Nggak bisa kan? Angin bentuknya apa kita nggak tahu. Ya. Tapi kalau kita misalnya melihat sosok manusia atau Bapak kita bisa melihat.
ya, atau misalnya kakek kita yang mungkin kita tidak pernah ketemu, tapi misalnya kita mimpi, pasti yang muncul itu adalah fisik, atau maksudnya sesuatu yang ada wujudnya, ya. Itu yang harus kita pahami. Jadi kalau misalnya ada orang mengatakan, saya mendengar suara Bapak Yahweh, itu harus diuji, ya. Itu harus diuji. Harusnya kalau yang benar itu, pertama kali dia harus bertemu langsung dengan Adoni Yeshua Mashiach, ya, baru dia bisa mengenal suara dari Bapak Yahweh itu seperti apa. Kalau dia tidak pernah ketemu sama Adoni Yeshua Mashiach dan dia mengklaim dia tiap hari mendengar suara Bapak Yahweh, itu bohong besar. Saya bisa sampaikan itu bohong besar. Ya, kalau dia sendiri tidak pernah ketemu, terus mengklaim dia mendengar suara Bapak Yahweh, itu bohong besar. Dia harus ketemu langsung dulu dengan Adoni Yeshua Mashiach, baru dia tahu karakter dari Adoni Yeshua Mashiach. Makanya saya bilang, saya berkali-kali ketemu, makanya saya tahu karakter Adoni Yeshua Mashiach. Jadi ketika ada orang mengatakan, wah saya dengar suara ini, saya langsung tahu sebenarnya dia itu benar atau tidak omongannya. Saya langsung tahu. Cuma saya tidak langsung mendebat gitu ya, oh kamu gini, enggak. Saya hanya simpan saja dalam hati. Tapi setelah beberapa kali ketemu misalnya kayak dengan mempelai-mempelai di IRH itu, ya saya baru menyatakan ya setelah beberapa kali lah gitu ya. Awal-awal saya tidak sampaikan dulu, saya simpan ya. Karena apa? Karena kalau kita mau mendengar suara, itu harus ketemu dulu dengan orangnya, baru kita mengenal suaranya. Kalau tidak pernah ketemu orangnya, bagaimana engkau bisa mengenal suaranya? Bagaimana engkau bisa mengenal karakternya? Bapak Yahweh itu adalah Bapak yang punya karakter spesifik ya. Kita bisa mengenal dia, sama kayak orang tua kita misalnya. Misalnya gini contohnya, orang tua saya sudah meninggal misalnya, terus tiba-tiba saya mimpi nih, ada dengar suara, seperti suara orang tua saya. Wah ini kayak suara papi saya nih, tetapi aneh omongannya. Wah kamu jangan begini ya, nak, kamu begini-begini. Wah, saya langsung tahu, meskipun tuh suaranya mirip suara bapak saya. Ketika saya mimpi, saya tahu itu bukan suara bapak saya. Karena apa? Karena dia panggil anak. Bapak saya tidak pernah panggil nak sama saya. Bapak saya itu panggil abang. Bang, kamu nanti begini ya. Saya langsung bisa mengenal, meskipun suaranya mirip, sama seperti suara bapak saya. Tapi saya tahu itu bukan suara bapak saya, itu suara setan. Ya, itu yang harus kita pahami. Kalau kita tidak pernah ketemu orangnya, atau tidak pernah ketemu Adoni Yeshua Mashiach, dan kita tidak pernah berhubungan baik dengan dia secara langsung, bertatapan muka, dan seperti yang saya sampaikan, aku meminta engkau berteriak supaya mempelaiku bangun dan menyambut aku. Ya, makanya setiap saya tanyakan selalu dijawab dengan senyum, selalu dijawab, aku berkenan apa yang kau sudah lakukan selama ini. Jadi saya tahu karakter dari Bapak Yahweh itu, saya tahu. Jadi ketika ada orang mengatakan, oh Bapak Yahweh tadi malam ngomong begini sama saya, tadi malam begini. Wah, pernah ketemu nggak sama Bapak Yahweh? Pernah ketemu nggak sama Adoni Yeshua Mashiach? Kalau nggak pernah ketemu, udah nggak usah ngomong begitu. Itu bukan suara Bapak Yahweh, itu bukan suara Adoni Yeshua Mashiach. Jangan mengklaim dikit-dikit suara. Kalau nggak pernah ketemu, udah kamu nggak pernah tahu siapa itu Bapak Yahweh. Itu bukan suara Bapak Yahweh. Makanya seperti saya bilang tadi, ketika saya mendengar dalam mimpi saya, nak, kamu nanti harus ke sini ya, kamu pergi ke rumah, misalnya ke rumah ini kamu, misalnya kan, ke rumah ibu kamu, misalnya gitu kan. Saya kan langsung, wah ini bukan bapak saya nih, saya tidak pernah panggil ibu sama ibu saya panggil mami, dan dia tidak pernah panggil saya nak, dia panggil saya abang. Jadi saya langsung mengenali karakter suara dari bapak saya. Itu yang harus kita pahami. Jadi kita jangan sedikit-dikit, wah saya dari Bapak langsung di broadcast kemana-mana secara online. Wah, ini ada begini, harus begini. Aduh, kasihan. Ya, engkau harus mengenal karakter dari bapakmu, dari Bapak Yahweh itu ada karakternya. Tidak serta-merta semua itu yang kita dengar itu tidak. Ya, apalagi kita nggak pernah ketemu sama Adoni Yeshua Mashiach, kita mengklaim itu suara Bapak Yahweh. Itu fatal, ya. Sangat-sangat fatal ya. Bahkan makanya ada firman mengatakan
Saya kan sudah begini, Bapak ya sudah melakukan ini, saya sudah seperjamuan dengan engkau, saya sudah begini. Tapi Bapak Adonis masih apa? Nyah engkau dari hadapan, aku tidak mengenal engkau. Pergilah engkau pembuat kejahatan. Itu jelas loh, Matius 7 itu ayat 21 sampai 23. Itu keras loh firman itu. Ya, jadi hati-hati kita ya, jangan kita mengklaim dikit-dikit mendengar suara karena kita sendiri tidak tahu karakter Bapak kita seperti apa, ya. Itu ya. Di sini saya rangkum dulu ya. Arti merdeka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Merdeka itu bebas, ya, bebas dari perhambaan, dari penjajahan dan sebagainya. Ya, seperti kita merdeka proklamasi 17 Agustus, ya. Bangsa kita sudah merdeka, tidak terkena atau lepas dari tuntutan atau dari segala tuntutan apapun, ya, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu. Jadi leluasa, ya. Jadi itu arti merdeka, ya. Kalau merdeka yang saya definisikan adalah suatu keadaan seseorang atau sekelompok orang atau suatu negara atau bangsa yang tidak lagi berada di bawah perintah atau jajahan orang atau kelompok lain maupun negara lain, dan mereka dapat melakukan kehendak mereka sesuai dengan harapan mereka, ya. Ini arti merdeka secara definisi, ya. Kita coba lihat rangkuman, ya. Rangkuman dari percakapan antara Adoni Yeshua HaMashiach dengan orang-orang Yahudi, ya. Dikatakan jika kamu, ya, berada dalam firman Yeshua atau kita berada dalam firman Yeshua, maka kita disebut murid-muridnya, ya. Itu bicara ketaatan, ya. Makanya kalau ketaatan itu bicara murid. Murid itu kalau murid sekolah itu harus taat. Kalau disuruh pakai seragam ini dia harus taat. Disuruh bikin PR, disuruh bikin apa, dia harus taat, dia harus melakukannya. Itulah namanya murid, ya. Dan kita mengetahui kebenaran dan kebenaran itu memerdekakan kita, ya. Itu tadi, ya. Karena kita sudah tahu kebenaran dan kebenaran itulah memerdekakan kita. Makanya seperti yang saya sampaikan, karena saya sudah diberikan suatu kebenaran yang nyata, ya, maka itu memerdekakan saya. Jadi saya tidak takut apapun, ya. Orang mau menghina saya silahkan, ya. Saya tidak takut, ya. Saya tidak takut gara-gara hinaannya itu orangnya nggak apa-apa. Kan seperti saya sampaikan, 8 miliar manusia itu dibinasakan, ya. Tidak mungkin tidak mungkin di rapture istilahnya, ya. Itu yang harus kita pahami, ya. Jadi kebenaran itulah memerdekakan kita. Jadi kita tidak lagi, wah ini gimana ya, saya nanti di rapture nggak ya? Ya kalau kita sudah kayak begitu berarti kita takut. Wah nanti kalau saya mati, yang nguburin saya siapa? Wah itu berarti kita takut, ya. Berarti itu tidak memerdekakan kita karena kita takut dengan kematian. Itu yang harus kita pahami, ya, karena kita tidak mengetahui kebenaran. Lalu dikatakan orang Yahudi menentang Yeshua dan mengatakan mereka tidak pernah diperhamba siapapun, ya. Karena mereka tidak tahu, mereka diperhamba sama setan, ya, atau iblis, ya. Di kitab suci masih ditulis iblis, ya. Yeshua berkata, setiap orang berbuat dosa adalah hamba dosa. Hamba tidak tinggal di rumah, putra tinggal di rumah selamanya. Itu artinya di surga, ya. Jadi selama ini kan kita selalu mengatakan hamba Tuhan, hamba Tuhan. Ya sebenarnya ini jelas loh, ya. Hamba itu tidak tinggal di rumah selamanya, ya. Tapi putra tinggal di rumah selamanya. Kita ini mempelai. Mempelai itu istilahnya ya mempelainya putra, ya. Berarti apa? Berarti kita tinggal di rumah selamanya atau di samaim, ya. Jadi level kita beda, ya, dengan orang yang menyebut dirinya hamba, ya. Putra yang memerdekakan supaya kita merdeka. Jadi putra itulah, mempelai kita itulah yang memerdekakan kita supaya kita merdeka, supaya kita bisa menjadi mempelainya, ya. Lalu orang Yahudi mengatakan mereka adalah keturunan Abraham, ya. Nah, di sini jelas dikatakan keturunan Abraham itu belum tentu menerima firman Yeshua. Ya, banyak orang keturunan Abraham tapi tidak menerima firman Yeshua. Yeshua melihat apa yang ada di hadapan Bapaknya. Sedangkan orang Yahudi melihat apa yang ada di hadapan Bapaknya. Bapaknya ini maksudnya orang Yahudi ini ya tadi itu, Bapak kamu adalah iblis atau setan, ya. Jadi apa yang dia lihat, ya, itu Yeshua menyampaikannya. Paham, ya? Jadi Adon Yeshua Mashiach itu tidak mendengar, tapi dia melihat sendiri
dan mendengar Bapaknya. Jadi dia tahu Bapaknya itu siapa. Saya juga begitu. Saya melihat dan mendengar, ya. Jadi saya mengenal yang namanya suara Bapa Yahweh, suara Adoni Yeshua Mashiach. Saya kenal. Makanya kalau ada orang ngomong begini, tadi malam saya begini, saya bisa katakan itu bukan suara Bapa Yahweh. Ya. Pertama akan saya tanya, udah pernah ketemu nggak sama Bapa Yahweh? Kalau dia bilang ketemu Bapa Yahweh, berarti dia bohong. Bapa Yahweh itu tidak ada wujudnya, belum pernah siapapun melihat. Nah, makanya waktu zaman Mose itu dia hanya melihat api, ya, di semak belukar. Dia tidak melihat wujud. Makanya waktu Adoni Yeshua Mashiach datang, maka dibilang, siapakah Bapa itu? Maka dibilang Adoni Yeshua Mashiach, kan? Kalau engkau melihat aku, engkau sudah melihat Bapa. Ya, itu. Jadi kalau engkau melihat aku, engkau sudah melihat Bapa. Ya, artinya kita karena Bapa di dalam aku dan aku dalam Bapa. Itulah Adoni Yeshua Mashiach yang mengatakan seperti itu, ya. Jadi tidak ada yang namanya dia tidak pernah ketemu Adoni Yeshua Mashiach, tapi dia mengaku-ngaku mendengar suara Bapa. Ya. Dalam tanda petik, ya. Artinya begini, tidak semua suara itu berasal dari Bapa atau berasal dari Adoni Yeshua Mashiach. Jadi itu harus kita lihat kasusnya apa. Tapi kalau udah kasusnya langsung mau mengklaim, wah, hanya kita yang di rapture, itu bohong besar. Dia tidak pernah tahu Bapaknya siapa, dia tidak pernah ketemu sama Adoni Yeshua Mashiach, tapi dia sudah mengklaim itu suara Adoni Yeshua Mashiach atau suara Bapa Yahweh. Itu salah besar. Ya, ketemu malaikat belum tentu ketemu Adoni Yeshua Mashiach. Itu yang harus kita pahami, ya. Jadi itu adalah bohong, ya, seperti itu. Makanya seperti saya sampaikan tadi, saya mengenal Bapak saya, jadi saya tahu dia ngomong apa, saya tahu. Ya, kalau dia mimpi begini, seperti tadi saya sampaikan, wah, itu pasti bukan suara Bapak saya, karena saya tahu Bapak saya. Meskipun suara itu persis sama dengan Bapak saya, ya, tapi karena saya tahu, makanya saya masa bodoh. Udahlah, buat apa saya tanggapi mimpi yang salah, gitu, ya. Itu makanya dikatakan orang itu melihat apa yang di hadapan Bapaknya. Jadi orang Yahudi ini melihat, ya, karena bapaknya itu setan. Orang Yahudi mengatakan Abraham Bapak kami. Yeshua mengatakan jika kamu anak-anak Abraham, orang Yahudi melakukan pekerjaan-pekerjaan Abraham. Mereka tidak melakukan yang Abraham lakukan, ya. Jadi orang Yahudi itu, ya, orangnya hanya sebatas tekstual saja. Dia baca Torah itu cuma tekstual. Ya, banyak sekarang kita pengikut-pengikut Bapak Yahweh itu hanya tekstual. Ya, tidak mengalami hubungan yang baik dengan Bapak Yahweh Besem Yeshua HaMashiach. Lalu dikatakan, Yeshua mengatakan bahwa orang Yahudi melakukan pekerjaan Bapak mereka, yaitu Satan atau Iblis, itu di ayat 44, karena tidak percaya dengan kebenaran Yeshua. Ya, makanya ada firman yang mengatakan, jikalau engkau tidak percaya kepadaku, kata Yeshua HaMashiach, maka percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Ya, kita harus paham, ya, apa pekerjaan-pekerjaan yang Yeshua lakukan. Itu jelas dikatakan, yang mati dibangkitkan, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang sakit disembuhkan. Ya, itulah pekerjaan-pekerjaan yang Adon Yeshua HaMashiach lakukan. Makanya kalau engkau nggak percaya saya, katanya, percayalah dengan apa yang saya lakukan. Sama seperti sekarang juga begitu. Kalau engkau nggak percaya saya diutus, ya tidak apa-apa. Tapi apa yang saya sampaikan, ya, orang mati dibangkitkan, 2 orang mati, dan puluhan orang koma, itu dibangkitkan juga hanya hitungan jam dan hitungan 1-2 hari. Ya sudah, kalau nggak percaya juga, ya sudah. Makanya Adoni Yeshua bilang, kalau kamu nggak percaya juga, ya sudah. Kau berarti lebih memilih, yaitu tadi, karena dia punya bapak adalah iblis atau setan. Karena dia tidak percaya dengan kebenaran Yeshua, ya. Ini bukan lagi bicara kebenaran Yahweh, ya, Bapak Yahweh, tapi kebenaran Yeshua. Karena Yahweh dan Yeshua itu satu. Kita percaya dia satu, ya. Jangan, karena saya melihatnya begini, penyembah Bapaknya ada kesan sebenarnya Yahweh itu jadi seolah-olah Yahweh itu yang paling tinggi, baru nanti Yeshua. Ya, kesannya ada seperti itu saya lihat, ya.
wah Bapak Yahweh gini dan sebagainya. Padahal itu sudah digenapi semua firman Bapak Yahweh oleh Adon Yeshua Hamashiach. Karena Yahweh itulah Yesus itu sendiri. Ya. Jadi apa yang kita dilakukan oleh Adon Yeshua, ya itulah yang harus kita lakukan. Karena tidak mungkin kita balik ke Torah lagi, tidak mungkin. Ya kalau kita 7 hari raya, kita hanya menghormati hari raya itu, kita mengucap syukur atas hari-hari raya itu. Tidak ada kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan di hari raya itu, hanya mengucap syukur. Makanya dikatakan korban api-apian, korban bakaran, itu bicara ucapan syukur, tidak ada di situ korban penghapus dosa. Korban penghapus dosa itu sudah digenapi oleh Adon Yeshua Hamashiach di atas kayu salib. Itulah perjanjian darah. Kalau kita masih mengikuti perjanjian-perjanjian nabi-nabi, perjanjian Torah, berarti kita menyangkal penggenapan Adon Yeshua Hamashiach. Kalau kita mencoba menggenapi Torah, melakukan Torah, ya harusnya engkau setiap sebelum Sabat, engkau harus menyembelih binatang. Kau percikin darahnya, kau makan dagingnya setiap hari, sampai menunggu Sabat berikutnya. Itulah yang dilakukan Torah. Kalau engkau masih mengikuti, ya ikutilah itu. Kalau Adon Yeshua Hamashiach, kita melalui tubuh dan darahnya, sudah, inilah tubuhku, inilah darahku. Nenek moyang bangsa Israel makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, dia tidak akan mati. Dan dia akan hidup kekal di dalam kerajaan Samaim. Artinya apa? Artinya roti mana itu bicara roti yang dimakan setiap hari, yang diturunkan dari Samaim oleh Bapak Yahweh. Setiap hari diambil, 3 kali sehari dimakan, pagi, siang, sore. Besok pagi turun lagi dari Samaim. Artinya itu dimakan setiap hari. Tidak ada roti dimakan 1 kali 1 minggu, atau 1 kali 1 tahun, atau 1 kali 1 bulan. Tidak ada. Tidak ada orang bisa hidup. Ya, makan itu. Makanya selalu di-compare ya, di-compare itu maksudnya dibandingkan dengan roti mana, artinya makannya itu setiap hari. Kalau orang makan setiap hari 1 kali 1 hari masih bisa hidup. Ya, tapi kalau udah 1 kali 1 minggu, itu nggak lama itu, paling orangnya pasti akan get out istilahnya. Pasti akan sakit-sakitan dan ya badannya pasti akan tidak kuat gitu ya. Itu. Lalu juga dikatakan siapa yang berasal dari Elohim, ia akan mendengarkan firman Elohim. Kamu tidak berasal dari Elohim. Bayangkan ini. Adon Yeshua Hamashiach berani mengatakan begitu. Karena apa? Karena dia tahu karakter bapaknya. Kalau kamu bilang kamu berasal dari Yahweh Elohim, ya, kamu tahu saya, kamu mengerti apa yang saya sampaikan. Tapi karena kamu tidak menerima kebenaran yang saya sampaikan, kata Yeshua, berarti kamu bukan berasal dari Elohim. Sama sebenarnya. Kalau kamu tidak mengerti apa yang saya sampaikan, yang Adon Yeshua Hamashiach minta kepada saya, berarti kamu itu sebenarnya bukan penyembah Bapak Yahweh. Ya, kamu hanya tekstual. Ya, hanya membaca saja. Padahal saya disuruh peringatkan, bangunkan mereka, teriak supaya menyambut aku. Lalu orang Yahudi tidak menerima yang dikatakan Yeshua dan mengatakan Yeshua kerasukan roh jahat. Lalu Yesus berkata, aku tidak kerasukan roh jahat, tetapi aku menghormati Bapakku, kamu tidak menghormati aku. Aku tidak mencari kemuliaanku, dialah yang mencarinya dan menghakimi. Artinya Bapalah yang mencari kemuliaan itu kepada Yeshua dan akan menghakimi orang-orang yang berbuat jahat kepada Yeshua, ya, pada Adon Yeshua Hamashiach. Itu yang harus kita pahami, ya. Jadi seperti saya yang saya katakan, saya tidak mencari kemuliaan buat saya, ya. Sebenarnya tidak ada salahnya, ya. Jadi saya juga ingin menyampaikan juga kepada kita, ya, jangan terlalu meninggikan saya, ya, karena saya sudah pernah ke Samaim, tidak, jangan terlalu meninggikan saya. Saya sama seperti mempelai-mempelai yang lain, ya, saya manusia biasa. Cuma jangan juga kita seolah-olah kita, tapi sebenarnya ada di 2 Korintus 12 itu, ya, Rabi Saul, Rasul Paulus bilang, aku bermegah terhadap orang ini yang dibawa ke langit ketiga. Dia mengikutilah gitu ya, bermegah itu artinya ingin bersama-sama dengan orang yang pernah dibawa ke langit ketiga, ke surga. Itu harusnya seperti itu ya, di 2 Korintus 12 itu. Pernah kita baca itu ya.
Lalu dikatakan, siapa yang memelihara firman Yesua tidak akan mengalami kematian sampai selamanya. Ya, tadi di ayat 51. Lalu orang Yahudi tetap mengatakan Yesua itu kerasukan roh jahat. Ya. Lalu berikutnya dikatakan Yesua tidak memuliakan dirinya karena dia berkata kemuliaanku tidak berarti. Bapakulah yang memuliakan aku, yang dikatakan Elohimnya orang Yahudi. Ya. Jadi artinya Adon Yesua Mashiach tidak memuliakan dirinya. Ya, waktu dia datang ke dunia sebagai manusia, dia tidak memuliakan dirinya karena dia berkata kemuliaan yang dia bawa itu tidak berarti apa-apa ya. Karena Bapa Yahweh lah yang memberikan kemuliaan kepada Yesua yang dikatakan Elohimnya orang Yahudi, yang mana orang Yahudi mengaku-ngaku Elohim itu adalah bapanya ya. Lalu dikatakan orang Yahudi tidak mengenal Bapa, tetapi Yesua mengenal Bapa. Jika Yesua mengatakan tidak mengenal Bapa, maka Yesua sama dengan orang Yahudi, yaitu pendusta. Ya, makanya dia mengatakan dia mengenal Bapa. Ya, makanya saya juga mengatakan begitu. Saya mengenal Bapa, mengenal Adon Yesua Mashiach karena saya sudah bertatapan langsung dan saya mendengar suaranya secara langsung dan saya melihat karakternya yang sebenarnya. Jadi saya tahu suara Bapa Yahweh. Jadi ketika dia sekarang ini ketika dia berbicara, saya tahu itu suara Bapa Yahweh. Karena saya sudah berhadapan langsung beberapa kali. Ya, beda dengan orang yang tidak pernah ketemu, tiba-tiba mengklaim itu suaranya Bapa Yahweh. Bagaimana mungkin? Ketemu saja tidak pernah, tiba-tiba mengklaim itu suara Bapa Yahweh. Meskipun seolah-olah itu suaranya seperti sama. Ya, tetapi karakternya beda. Isi daripada yang disampaikan itu beda. Ya, tidak semuanya itu berasal dari Bapa Yahweh. Itu ya. Jadi itu tadi karena orang Yahudi tidak mengenal Bapa ya. Yesua mengenal Bapa dan memelihara firman-Nya ya. Makanya Yesua itu mengenal Bapa Yahweh dan dia memelihara firman-Nya. Dia tetap melakukan apa yang difirmankan. Apa yang disampaikan oleh Bapa Yahweh. Bahkan di sini katakan Abraham bergembira karena melihat hari-hari Yesua. Ya, Abraham itu di Samaim dia melihat Elohimnya itu ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Dia melihat ya, dan dia senang ya. Yesua sudah ada sebelum Abraham ada. Makanya kan ada di ayat 48 ke bawah itu dikatakan orang Yahudi bilang begini, bagaimana engkau mengatakan engkau sudah ada sebelum Abraham? Umurmu saja belum ada 50 tahun. Itu di ayat berikutnya ya. Umurmu saja belum ada 50 tahun, bagaimana engkau mengatakan engkau sudah lebih besar daripada bapa kami Abraham? Makanya Yesus mengatakan, aku sudah ada sebelum Abraham ada. Ya. Jadi itu yang harus kita pahami. Begitu juga mempelai Adonai Yesua Mashiach, kita sudah ditetapkan sejak sebelum permulaan dunia dijadikan. Ya, kita sudah ditetapkan. Dengan perkataan Yesua, orang Yahudi mau melempar batu kepadanya. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Adonai Yesua Mashiach, itulah yang terjadi di zaman akhir saat ini. Setiap orang yang diutus pasti begitu. Tapi yang diutus benar ya, dari Samaim ya, bukan yang diutus ngarang-ngarang gitu ya. Mengklaim dia diutus, padahal dia tidak diutus ya, dan masih mengikuti perjanjian-perjanjian nabi-nabi ya. Itu tidak benar ya. Lalu dikatakan ciri-ciri umumnya adalah orang-orang yang dijajah oleh penjajah itu karena kebodohannya, ya. Seperti kita dulu bangsa Indonesia dijajah Belanda 350 tahun. Ya, mungkin Pak Toto ya sudah tua ya tahu ya. Artinya begini, yang menjajah kita sebenarnya bukan bangsa Belanda. Yang menjajah kita tuh perusahaan kecil, VOC. Bayangkan itu, perusahaan kecil bisa menjajah ratusan juta orang Indonesia. Karena apa? Karena kebodohan nenek moyang kita. Itulah kita dijajah, ya. Yang menjajah kita bukan bangsa, yang menjajah kita perusahaan. VOC itu company ya, perusahaan. Lalu yang membuat orang dijajah karena kekerasan hatinya, tegar tengkuk. Lalu mengikuti ajaran leluhur yang salah. Tidak mau mendengar kebenaran yang sejati, tidak mau menguji kebenaran yang sesungguhnya, tidak melakukan kebenaran yang sebenarnya. Orang-orang merdeka adalah orang-orang yang memiliki hikmat atau akal budi,
orang yang merendahkan hatinya tulus, dan orang yang taat dan setia dalam kebenarannya, kebenaran Adon Yeshua Hamashiach. Lalu ciri-ciri khususnya adalah orang-orang yang dijajah oleh dosa karena tidak mau mendengar firman Yeshua yang benar, ya. Merasa sudah melakukan yang benar. Ya, banyak di antara penyembah Bapa Yahweh itu merasa sudah melakukan firman yang benar, ya, tetapi tetap masih mengacu kepada perjanjian nabi-nabi, ya. Itu kurang tepat, ya. Tidak sesuai dengan daftar Yeshua Hamashiach. Lalu ada juga masih percaya ajaran leluhur yang salah. Tidak mau mendengar nama yang benar dan kudus, ya. Ini juga sama, ya, seperti nama-nama yang lama, ya. Itu seperti yang saya sampaikan, nama yang lama itu pengikutnya di seluruh dunia 3,5 miliar. Ini sebenarnya harus kita punya hikmat. Mungkin nggak 3,5 miliar itu masuk ke Samaim? Tidak mungkin, ya, tidak mungkin. Apa bedanya saya dengan si B, si C, si D, si E menyembah nama yang sama? Berarti diujinya dari mana? Diujinya ya mungkin dari kebaikan. Padahal firman Bapaknya mengatakan tidak ada kebaikan yang membuat manusia masuk ke Samaim. Sebaik-baik apapun manusia itu tidak mungkin gara-gara kebaikannya atau dia membantu orang, menolong orang bisa masuk ke Samaim, tidak ada. Ya, itu yang harus kita pahami. Artinya apa? Artinya berarti nama yang benar dan kudus ini sangat sedikit, ya, sangat sedikit, ya. Lalu dikatakan tidak menguji kebenaran dengan hikmat Yeshua. Ya, kita harus menguji kebenaran dengan hikmat Yeshua. Seperti yang saya sampaikan. Kalau kita sudah pernah ketemu sama Adon Yeshua, ya, kita tahu karakter dari Adon Yeshua Hamashiach. Karena Adon Yeshua Hamashiach itulah kita diciptakan secitra, ya, segambar seperti Elohim. Artinya karakter dari Bapa Yahweh inilah melekat kepada kita. Kalau kita karakternya meledak-meledak, kalau kita karakternya temperamental, ya, itu berarti bukan karakter Bapa Yahweh, bukan karakter Adon Yeshua Hamashiach. Ya, itu harus kita perbaiki supaya kita menjadi karakter dari Adon Yeshua Hamashiach. Gak bisa kita mengklaim, wah itu Adon Yeshua Hamashiach, tapi karakter kita masih seperti itu, masih meledak-meledak, ya. Lalu dikatakan tidak melakukan firman Yeshua yang sebenarnya, ya. Jadi ya firmannya sebenarnya simpel saja. Yang harus kita lakukan adalah menyatu dengan tubuh dan darah dan juga dengan minyak kudusnya. Yang lainnya akan dibukakan. Itu kunci masuknya, ya. Dan juga baptisan yang benar, ya, dalam nama yang benar dan kudus. Itu saja sudah cukup awalnya, yang lainnya ditambahkan, ya. Tidak perlu kita berdebat masalah tubuh dan darah, masalah minyak kudus. Wah, ini begini-begini. Makanya saya bilang, kalau engkau sudah pernah ketemu Adon Yeshua Hamashiach, engkau tahu hatinya, engkau tahu karakternya. Makanya saya bilang, 1 detik saja kita mau mati, itu Adon Yeshua Hamashiach masih memberikan kesempatan untuk masuk ke Firdaus. 1 detik loh. Tidak bicara 1 tahun atau 1 bulan, ya. Tapi 1 detik saja itu masih diperhitungkan. Supaya manusia ini tidak dibinasakan. Karena sangat mengerikan. Ya, seperti saya bilang tadi, saya disiksa itu sangat sakit, ya, seperti kita disiksa di alam nyata. Kita saja mungkin selama hidup, ya mungkin seperti Pak Toto mungkin sudah kepala 8. Pernah nggak Bapak dipukul orang? Kan tidak pernah, Pak, ya. Tapi coba nanti di alam maut, kalau kita masuk ke alam maut atau ke alam roh saja, jangan kan ke alam maut, kita ditusuk-tusuk, badan kita disembelih, dipotong-potong, sakit nggak? Ya sakit, sama sakitnya, bahkan lebih sakit, di sana lebih kerasa sakitnya, ya. Artinya apa? Kita hidup lama-lama tapi hanya untuk masuk ke alam maut, hanya disiksa buat apa? Gak ada gunanya, lebih bagus, maka dikatakan lebih bagus tidak usah dilahirkan. Kalau memang kita nanti masuknya ke alam maut, gak perlu kita dilahirkan kalau kita mau. Ya kita bisa bilang sama bapaknya, kenapa saya harus dilahirkan? Kalau memang saya harus disiksa gitu. Itu yang kita pahami, ya.
Lalu orang-orang merdeka adalah orang-orang memiliki hikmat Yesua, ya. Orang yang merendahkan hatinya, tulus, taat, setia, dan melakukan firman Yesua dengan benar dan kudus. Ya, ini yang harus kita pahami, ya. Jadi kalau kita sudah melakukan apa yang Adon Yesua masih lakukan, berarti kita sudah melakukan apa yang Bapa Yahweh sudah berikan. Artinya yang kita lakukan di Yesua itu berarti kita sudah menggenapi Torah. Kita sudah melakukan semua Torah kalau kita melakukan apa yang disampaikan oleh Adon Yesua. Jangan dibalik. Jangan kita coba melakukan Torah seolah-olah itu sudah melakukan firman Yesua. Tidak, itu salah. Terbalik, ya. Dafar Yesua yang kita lakukan itu berarti sudah melakukan dafar Yahweh sejak dari zaman dulu, termasuk zaman Torah. Tetapi kalau kita mencoba menggenapi Torah, itu berarti kita belum melakukan firman Yesua. Karena Yesua sudah menggenapi Torah. Jadi jangan dibalik. Ya, itu yang harus kita pahami. Lalu dikatakan kemerdekaan di dalam Yesua HaMashiach, ya. Ini yang tadi saya sampaikan. Kita merdeka karena dikuduskan melalui baptisan kudus, ditahirkan atau ditahirkan di dalam nama yang benar dan kudus. Melalui tubuh dan darahnya Yesua HaMashiach kita dimerdekakan. Lalu kita dimerdekakan juga dengan dikuduskan senantiasa dengan minyak kudusnya supaya berkenan di hadapannya. Dan juga ini kita dimerdekakan dan karena kita bisa menjaga hubungan baik antar sesama, ya, tidak hanya terhadap keluarga tetapi juga dengan sesama kita. Lalu tidak menambah mengurangi dafar atau firman Yesua. Ya, inilah kemerdekaan di dalam Yesua HaMashiach. Jadi kita harus memahami bahwasanya kemerdekaan di dalam Yesua HaMashiach adalah kita dikuduskan, ya, dan kita masuk ke Samaim, karena di dalam Samaim itulah kemerdekaan kita. Karena di dunia ini kita masih diikat dengan kuasa-kuasa kegelapan, ya, dengan kuasa-kuasa setan, ya. Maka dikatakan kemerdekaan kita adalah kemerdekaan kekal di dalam Yesua HaMashiach saat rapture berkumpul di Samaim selamanya. Haleluya, itulah kemerdekaan kita, ya. Jadi kita ini sudah merdeka, tinggal menunggu waktunya. Tapi untuk menuju ke sana kita harus setia dan kita harus melakukan apa yang Adon Yesua HaMashiach sampaikan. Kesimpulan adalah kita adalah orang-orang yang merdeka karena sudah tidak lagi menjadi hamba dosa, tetapi menjadi mempelai kudusnya Yesua HaMashiach. Kita adalah orang yang merdeka karena kita mengikat perjanjian darah yang kekal melalui tubuh dan darahnya Yesua HaMashiach untuk masuk ke Samaim. Kita adalah orang yang merdeka yang selalu dikuduskan dengan minyak kudusnya Yesua HaMashiach. Kita adalah orang yang merdeka karena kita taat dan setia dalam melakukan firman Yesua HaMashiach dengan benar dan kudus sesuai dengan kehendaknya. Kita adalah orang yang merdeka karena kita nanti akan dijemput oleh Yesua HaMashiach sebagai mempelai kudus kita pada saat rapture dan ikut pada pesta perjamuan anak domba selamanya di Samaim. Ya, inilah kemerdekaan kita, ya, menjadi mempelai kudusnya Yesua HaMashiach. Jadi kita harus pahami kemerdekaan yang luar biasa, ya, sebagaimana hari ini adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia. Kita juga di dalam Yesua HaMashiach kita merdeka, kita melakukan yang terbaik di dalam kehidupan ini untuk menyenangkan hati Bapa Yahweh Besem Adonai Yesua HaMashiach. Jangan sampai terlambat, masih ada waktu. Bapa Yahweh Besem Adonai Yesua HaMashiach Wirwa Kodes memberkati dan memimpin kita sampai kita semua mempelai di rapture, masuk ke Samaim surga yang kekal. Haleluya, amin. Kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa Yahweh, Engkau yang sudah berfirman pada kami mempelai-mempelai kudus Adonai Yesua HaMashiach, dan biarlah dafarmu Adonai Yesua HaMashiach senantiasa ditabur di tanah yang subur dalam kehidupan kami, sehingga berbuah-buah 30, 60, bahkan sampai 100 kali ganda. Dan dalam kehidupan kami, nama Bapa Yahweh, nama Adonai Yesua HaMashiach, nama Ruach Kodes senantiasa dipermuliakan sampai selama-lamanya. Dan juga sebentar kami akan menyatu dengan Engkau Adonai Yesua HaMashiach melalui tubuh dan darah-Mu.
dan juga dikuduskan dengan minyak kudus-Mu. Dan biarlah kekudusan-Mu, kebenaran-Mu, kemuliaan-Mu senantiasa menguduskan kami, membenarkan kami, dan memuliakan kami menjadi mempelai kudus-Mu Adonai Yeshua Mesya. Sehingga nanti ketika Engkau datang Adonai Yeshua Mesya, Engkau datang menjemput kami mempelai kudus-Mu, masuk ke dalam kerajaan Samaim, dan ikut pesta perjamuan anak domba di rumah Bapa Yahweh Elohim Zebaot sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa Yahweh, kami sambut tubuh dan darah-Mu, dan juga kami sambut minyak kudus-Mu. Haleluya, amin.